bahwa keadilan harus berfokus pada perlakuan setara terhadap setiap orang, terutama mereka yang paling kurang beruntung. Keadilan itu bukan hanya soal pemerataan kekayaan, tetapi juga pemberian kesempatan yang adil. Mungkin dari pajak tersebut, dari orang kaya tersebut bisa digunakan untuk mendukung layanan publik dan yang menguntungkan orang-orang yang kurang mampu. Saya Pradana Rahman Sesnu dengan NIM 072113333066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls sendiri adalah seorang filsuf politik yang berasal dari Amerika Serikat. Dia membuat buku yang berjudul Theory of Justice. Kemudian ia juga mendefinisikan teori konsep keadilan ini sebagai fairness. Teori ini memiliki tujuan untuk menciptakan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam masyarakat demokrasi modern. Kemudian Rawls juga menolak konsep utilitarianisme, yaitu yang cenderung mengorbankan individu demi kepentingan mayoritas, dan juga mengusulkan bahwa keadilan harus berfokus pada perlakuan setara terhadap setiap orang, terutama mereka yang paling kurang beruntung. John Rawls juga menawarkan cara untuk menentukan prinsip keadilan dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian John Rawls itu membuat prinsip-prinsip keadilan. Yang pertama adalah prinsip kebebasan. Jadi prinsip kebebasan ini adalah setiap individu memiliki hak atas kebebasan, dan kebebasan tersebut tidak dapat merugikan, kebebasan tersebut itu tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, prinsip perbedaan. Jadi di mana setiap individu ini harus menerapkan ilmu toleransi kepada orang lain. Kemudian ini konsep yang dianut oleh John Rawls. Yang pertama adalah original position atau posisi awal. Posisi awal ini adalah individu harus membayangkan diri mereka membuat prinsip-prinsip keadilan untuk masyarakat tanpa mengetahui status sosial, ekonomi, ras, ataupun jenis kelamin atau preferensi pribadi mereka. Dalam posisi ini, individu itu harus bersikap untuk tidak memihak satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah veil of ignorance. Kondisi ini adalah kondisi di mana individu itu dalam posisi awal tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Kemudian ketidaktahuan ini memastikan bahwa mereka akan memiliki atau memilih prinsip-prinsip keadilan yang menguntungkan semua pihak, termasuk mereka yang paling tidak beruntung. Kemudian ada juga justice of fairness. Adalah sebuah keadilan, menekankan bahwa keadilan itu bukan hanya soal pemerataan kekayaan, tetapi juga pemberian kesempatan yang adil. Dan juga ada perlindungan hak dasar dan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang sangat tidak diuntungkan. Kemudian teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls ini memberikan kerangka yang sangat relevan di zaman sekarang. Untuk memahami dan merancang kebijakan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara di dunia. Contohnya adalah kesejahteraan sosial. Program seperti jaminan sosial ini adalah sebuah program yang memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu kepada masyarakatnya. Dan ini merupakan mencerminkan sebuah prinsip yang sangat-sangat relevan sekali dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Kemudian program pendidikan ini, pemerintah memiliki program untuk beasiswa pendidikan di semua lapisan masyarakat, agar semua SDM yang ada di negara tersebut atau di wilayah tersebut menjadi sangat bagus dan tidak memihak untuk orang yang mampu saja untuk menerima pendidikan, karena pendidikan ini setiap orang itu pasti ada hak untuk memilikinya. Nah, contoh ini adalah sebuah
apa ya? Mencerminkan teori fair equality of opportunity. Kemudian ada juga redistribusi pajak. Yang dimaksud dengan redistribusi pajak ini adalah sistem pajak progresif, yaitu orang kaya harus membayar pajak lebih tinggi karena ya mungkin dia memiliki kekayaan yang lebih dari semua orang, dan mungkin dari pajak tersebut, dari orang kaya tersebut bisa digunakan untuk mendukung layanan publik dan yang menguntungkan orang-orang yang kurang mampu. Kemudian kesimpulannya adalah teori keadilan Rawls ini memiliki pendekatan yang sangat normatif dan menekankan keadilan sebagai landasan masyarakat yang harmonis. Kemudian prinsip kebebasan dasar dan perbedaan menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem yang adil bagi semua individu. Teori ini juga menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi, serta juga teori ini menjadi panduan dalam menciptakan kebijakan yang inklusif di berbagai sektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.